Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan presentasi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Johan Setiawan. Pak Johan Setiawan adalah kolega kami di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Dia adalah Direktur Program Sarjana dan juga bagian lead ya untuk non formal di STB. Dan Bapak Ibu bisa melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sangat banyak, yang pasti nggak bisa dituliskan semuanya. Tapi yang pasti beliau malam hari ini akan bawakan review dari sebuah buku yang sangat menarik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Johan. Terima kasih Bu Polin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara sekalian, saya senang sekali pada malam hari ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu dari berbagai tempat. Ada yang bahkan dari luar Indonesia, ada teman saya dari Jerman juga ikut. Eh, ya, Malam hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang penting, yaitu tentang bagaimana kita sebagai gereja bisa mengerjakan panggilan kita untuk memuridkan. Dan saya meyakini bahwa gereja adalah alat di tangan Tuhan untuk mengerjakan tujuan-tujuannya tengah dunia. Gereja adalah tubuh kehadiran Kristus, kita disebut tubuh Kristus, dan gereja yang berfungsi sepenuhnya akan menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Dan kepada kita dipercayakan tugas yang besar dan kita memerlukan hikmat Tuhan dan kita akan sama-sama belajar saling berbagi dalam kesatuan tubuh Kristus ini. Saya akan bagikan ada satu buku yang sangat baik, yang sangat eh, berangkat dari realitas kehidupan gereja dan bagaimana eh, menolong gereja untuk bergerak dari gereja yang tidak memuridkan menjadi gereja yang eh, memiliki budaya pemuritan. Dan eh, kita akan sama-sama belajar teorinya dari buku itu. Kemudian kita nanti akan mendengarkan Pak Petrus di dalam pengalamannya menolong. Pak Petrus punya pengalamannya banyak sekali ya, menolong sekolah, menolong gereja, kemudian di lembaga pelayanan. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana transformasi di gerejanya. Kemudian nanti kita akan belajar dari Kak Yudit ya, yang pengalamannya lama sekali di para church. Jadi hari ini kita lengkap nih dari church dan dari para church. Kita akan sama-sama belajar. Saya akan memulai dengan review buku The Vine Project. Nah, bagi beberapa orang yang baru tahu tentang buku ini sebetulnya adalah bagian dari The Trellis and the Vine Resources. The Trellis and the Vine adalah satu buku yang sangat terkenal. Biasanya buku-buku pemuritan banyak diterbitkan di US, ini diterbitkan di Australia. Dan penulisnya Colin Marshall, ini berangkat dari pengalamannya menggembalakan satu gereja, sebenarnya gereja yang sangat tua, gereja tradisional. Dan ketika dia melayani di situ lebih banyak orang-orang tua dan sebagainya, begitu ya. Dan dia eh, dipakai Tuhan untuk mentransformasi gereja ini. Biasanya kalau kita memulai gereja dari awal itu lebih mudah ya. Kita mulai membangun kulturnya dan sebagainya. Tetapi mengubah itu menjadi lebih sulit. Dan tantangan yang lebih besar lagi ini gereja yang sudah sangat tua. Kemudian Colin Marshall membagikan apa yang dia pelajari di sana, prinsip-prinsip apa. Dia menuliskan dalam bukunya The Trellis and the Vine. Dan The Vine Project yang akan kita pelajari hari ini adalah buku lanjutannya dari The Trellis and the Vine. Jadi saya nanti akan membicarakan sedikit tentang The Trellis and the Vine. Kemudian kita masuk tentang The Vine Project. The Trellis and the Vine ini berisi tentang perubahan pola pikir tentang pelayanan yang perlu dimiliki oleh seseorang yang akan mengubah banyak hal. Dan penulisnya Colin Marshall mengatakan bahwa ketika kita mau menerapkan pemuritan di sebuah gereja, perubahan yang paling mendasar, yang paling penting bukan kita cari kurikulum, kemudian kita bikin kelompok kecil dan sebagainya, tetapi terjadi mind shift, jadi perubahan pola pikir di antara semua leader yang ada di gereja itu. Jadi rohaniwannya, pengerjanya, kemudian juga majelisnya dan sebagainya, itulah yang paling penting terjadi lebih dulu. Dan buku ini menjelaskan tentang perubahan pola pikir apa yang diperlukan untuk itu. Buku ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh teman-teman di Build Ministries, jadi bisa dibeli uh, di marketplace. Nah, Mark Dever, dia adalah presiden dari Nine Marks, satu lembaga pelayanan yang sangat berfokus kepada gereja, bagaimana gereja menjadi gereja yang berdaya, gereja yang efektif, gereja yang biblikal. Dia membuat satu pernyataan yang menarik. Dia bilang bahwa this is the best book I've read on the nature of church ministry. Nah,
Yang bicara ini adalah orang yang menulis banyak buku tentang gereja, yang membuat sebuah lembaga pelayanan yang khusus menolong gereja-gereja. Jadi kalau dia mengatakan begini, berarti ada something dalam buku ini. Jadi saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk membaca lebih detail. Hari ini saya tidak akan secara fokus membicarakan tentang The Trellis and the Vine, tapi kita perlu melihat apa yang ditulis di dalamnya untuk kita masuk tentang The Vine Project. Trellis and the Vine atau tralis dan anggur, ini merupakan sebuah perumpamaan tentang kehidupan gereja. Jadi kehidupan dalam gereja itu diumpamakan ada dua macam aktivitas. Aktivitas membangun tralis dan aktivitas menumbuhkan anggur. Nah, tralis adalah struktur di mana anggur itu nanti akan merambat dan tumbuh di sana begitu ya, dan dia memakai ilustrasi ini. Apa itu membangun tralis dan menumbuhkan anggur? Dia bilang bahwa aktivitas-aktivitas di gereja, kegiatan-kegiatan dalam gereja itu bisa dikategorikan dalam dua kategori ini. Dua-duanya diperlukan. Ada kegiatan yang disebut sebagai menumbuhkan anggur. Menumbuhkan anggur, Colin Marshall dan Tony Payne mendefinisikan sebagai gospel ministry, pelayanan Injil. Pelayanan Injil itu meliputi pertama-tama memberitakan Injil, kemudian kalau orang sudah menerima Kristus, kemudian dimuridkan. Jadi satu pelayanan yang menuntun orang pada pertobatan dan pertumbuhan kedewasaan rohani. Itulah yang dia sebut sebagai menumbuhkan anggur atau gospel ministry. Gospel ministry adalah pelayanan yang fokusnya pada gospel growth, pertumbuhan Injil. Pertumbuhan Injil itu adalah seperti yang di dalam slide yang Bapak Ibu Saudara lihat, menolong orang yang tadinya masih di luar Kristus menjadi orang yang di dalam Kristus, dijangkau, diinjili, kemudian diteguhkan hal-hal dasar, ditolong untuk bertumbuh, diperlengkapi untuk bisa melayani. Jadi ada pergerakan gospel growth ini. Nah, pelayanan inilah yang disebut sebagai menumbuhkan anggur. Ilustrasinya, kalau kita menumbuhkan anggur, kita melakukan sekian banyak aktivitas ini dan membuat anggur ini makin lama makin berkembang, makin bertumbuh, makin berbuah. Itulah gospel growth, pelayanan menumbuhkan anggur. Nah, kemudian apa itu pelayanan membangun tralis? Membangun trali adalah membangun struktur dan dukungan yang dibutuhkan bagi gospel ministry tadi untuk bisa berkembang. Misalnya, untuk bisa kita melakukan pertemuan perlu ada gedung. Nah, itulah membangun trali, butuh gedung. Butuh peralatan, sound system, butuh kursi, meja, dan sebagainya. Butuh ada pengelolaan keuangan, fundraising. Butuh ada kepanitiaan-kepanitiaan kegiatan, dan sebagainya. Itulah membangun trali. Nah, membangun trali gambarannya seperti ini. Kalau di dalam kebun anggur ada kegiatan membangun trali. Dan dua-duanya diperlukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menumbuhkan anggur jelas itu diperlukan, dan untuk menumbuhkan anggur diperlukan membangun trali. Nah, masalahnya adalah anggur dan tralis keduanya penting namun berbeda. Masalah yang sering terjadi adalah kita mengutamakan membangun trali, membangun bangunan, ada keuangan, kepanitiaan, kegiatan-kegiatan dari satu kegiatan-kegiatan yang lain dan sebagainya. Membangun trali ini, hal-hal pendukung ini baik dan perlu, tetapi energi kita habis di membangun trali sehingga waktu giliran menumbuhkan anggur kita tidak lagi punya perhatian yang cukup, tidak punya waktu lagi, tidak punya tenaga lagi untuk menumbuhkan anggur. Karena sudah habis energinya di tempat-tempat membangun trali ini. Jadi ini dua kategori pelayanan ini, di mana yang satu adalah yang utama, yang lain adalah pendukung. Inilah yang dibicarakan dalam buku The Trellis and the Vine, dan bagaimana kita mengubah prioritas, pola pikir, apa yang kita lakukan, termasuk hal-hal praktis, bagaimana rekrutmen orang yang join ke dalam gereja dan sebagainya. Ini banyak hal yang sangat baik di dalam buku ini. The Trellis and the Vine mendorong kita untuk memikirkan perubahan konsep pelayanan, terjadinya ministry mind shift dari menjalankan program atau kegiatan menjadi membangun orang. Program itu penting, program itu diperlukan. Tetapi pertanyaannya, apakah program ini program yang membangun orang atau kita program yang menghabiskan energi dan waktu kita sehingga waktu gilirannya membangun orang kita sudah tidak punya tenaga lagi. Dari menggunakan orang, using people, menjadi menumbuhkan orang. Seringkali kalau fokusnya adalah menjalankan program atau menjalankan kegiatan, kita sedang using people, bukannya menumbuhkan
orang, bukannya growing people. Kita perlu orang-orang yang mengerjakan kegiatan ini, kegiatan itu. Masalah mereka bertumbuh atau tidak, kita tidak tahu. Dari mengejar pertumbuhan gereja, church growth, yang dimaksud church growth ini biasanya penambahan jumlah, di mana itu juga penting. Kita diminta untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, bukan itu kuantitas yang besar, church growth. Tetapi fokus church growth di dalam pengertian jumlah seringkali menjadi lebih diutamakan daripada kita mendambakan gospel growth. Apakah orang-orang bertumbuh dewasa atau tidak menjadi persoalan yang tidak terlalu dipentingkan. Kita tidak mengukurnya, yang mengukur adalah berapa orang yang datang. Nah, perubahan konsep pelayanan ini sebetulnya sesuatu yang sudah saya yakin kita semua sadari. Tetapi buku ini menolong kita untuk membuat muncul dalam permukaan dalam kesadaran yang sangat baik. Dan kalau Bapak Ibu memimpin sebuah gereja, tim pelayanan dan sebagainya, buku ini bisa didiskusikan bersama-sama dengan tim supaya hal-hal yang esensial jangan sampai kalah dengan hal-hal yang sifatnya pendukung. Nah, eh, Build Ministries, teman-teman di Build Ministries membuat pedoman diskusi untuk membicarakan chapter by chapter buku ini. Ya, terima kasih kepada teman-teman di Build Ministries yang sudah mempersiapkannya sehingga kita bisa memakainya. Buku ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau Trellis and Divine membicarakan perubahan pola pikir terhadap pelayanan, pertanyaan yang masih menggantung adalah gimana caranya. Kalau kita sudah menjalankan gereja dengan cara seperti ini, begitu banyak kegiatan, begitu banyak aktivitas di dalamnya, dan kita tidak melihat pertumbuhan orang secara kerohanian, bagaimana caranya kita bisa melakukan itu? Beberapa orang mengatakan, ya kita lakukan pemuritan, but how? Bagaimana kita mengubah bukan hanya menempelkan satu program kegiatan yang kita sebut pemuritan di tengah-tengah hiruk-pikuknya kegiatan di gereja dan kesibukan di mana, waduh ini apa lagi ditambah satu kegiatan lagi. Energi kita sudah nggak ada, sudah terlalu sibuk. Tambah kegiatan pemuritan yang harus komit begini begitu. Aduh, ini kayaknya nggak cocok ini. Nah, bagaimana kita bisa eh, menolong gereja, menolong diri kita membawa gereja ke dalam transisi menjadi gereja yang memuridkan. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh banyak orang yang membaca buku Trellis and the Vine. Itulah sebabnya penulisnya menulis buku The Vine Project yang diberi subtitle Shaping Your Ministry Culture Around Discipleship. Buku ini adalah buku tentang how, tentang bagaimana menerapkan perubahan pola pikir tadi, pola pikir pemuritan. Nah, mari kita bayangkan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkisah setelah kembali dari konferensi pemuritan, sebagai gembala, Anda sangat terinspirasi untuk membawa gereja Anda melakukan pemuritan. Mungkin habis ikut satu conference begitu ya, wah kita harus memuridkan begitu ya. Kita pulang ke gereja dengan semangat itu. Anda menyampaikan serial khotbah tentang pemuritan. Misalnya pas ini Januari, ini kita mau bikin tahun ini menjadi tahun pemuritan. Serial khotbah bulan Januari, 4 kali pertemuan tentang pemuritan. Kita langsung membuat kelompok-kelompok kecil mencari bahan pembinaan yang sepertinya sesuai bagi gereja kita. Nah, antusiasme di awal ini berangsur-angsur menjadi frustrasi. Ketika waktu kita mulai mengajak orang, orang bilang, aduh, saya sudah terlalu sibuk dengan banyak hal yang lain. Hari Senin sudah paduan suara, Selasa sudah ada pembesukan, Rabu sudah ada persekutuan doa dan sebagainya. Mau dimasukkan di mana lagi kalau harus bertemu rutin dengan konsistensi seperti itu. Kemudian orang enggan bertemu rutin. Bahkan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk pun lama-lama mulai satu persatu mulai tidak mau ikut, kemudian akhirnya berhenti. Rekan majelis yang sangat berpengaruh pun, rekan kita ini mengatakan bahwa ya mungkin pemuritan ini cocok diterapkan di gereja lain, dan gereja lain itu bertumbuh melakukan itu. Tetapi mungkin di tempat ini tidak sesuai. Mungkin kita perlu cari jurus lain. Kita perlu cari metode lain. Kalau pemuritan ini mungkin tidak sesuai dengan kultur gereja kita, tidak sesuai dengan tradisi gereja kita, mungkin itu lebih cocok di gereja lain. Kita pikirkan yang lain saja. Dan antusiasme di awal menjadi frustrasi. Meskipun ini sebuah cerita rekaan, tetapi saya mengenal banyak rekan-rekan yang mengalami frustrasi yang sama. Bagaimana kita membawa gereja untuk menjadi gereja yang memuridkan? Nah,
buku ini berbicara tentang langkah-langkah bagaimana tahap demi tahap kita membawa gereja untuk memiliki budaya pemuritan. Nah, menarik sekali, The Vine Project membicarakan pemuritan itu bukan dalam konteks kita mau bikin kelompok kecil, bikin program dan sebagainya, tetapi pertama-tama yang diadres adalah masalah budaya. Mari kita menyelam lebih dalam mengenai pemikiran tentang budaya gereja ini. Apa itu budaya? Cara gampangnya, budaya adalah cara kita melakukan segala sesuatu di sini. Jadi, ini biasanya kita melakukan dengan cara ini dan sebagainya. Yang disebut budaya adalah suatu perpaduan dari kepercayaan, kebiasaan, tradisi, istilah-istilah yang kita pakai, kecenderungan-kecenderungan yang berakar dalam, terbangun dalam jangka waktu tertentu. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan, itu dihargai. Ada sesuatu yang lain yang kita lakukan, kurang begitu dihargai dan sebagainya. Itu membentuk budaya. Lama-lama sering berjalan waktu terjadilah budaya. Termasuk juga dalam gereja. Nah, budaya gereja ini adalah sesuatu yang sangat kuat. Dikatakan di dalam buku ini lebih daripada strategi, visi, atau planning, strategic planning, apapun namanya, budaya yang terlihat dalam sebuah gereja sangat kuat membentuk kemampuannya untuk bisa bertumbuh dan bisa dewasa dalam menjalankan misi. Jadi ada sesuatu yang namanya budaya gereja ini. Budaya, kata buku ini, adalah seperti gravitasi. Kita tidak membicarakan gravitasi selain di kelas fisika. Kita tidak memasukkan budaya dalam proses perencanaan kita biasanya. Namun, budaya seperti gravitasi mempengaruhi semua yang kita lakukan. Budaya mempengaruhi semua yang kita lakukan. Nah, budaya gereja atau organisasi apapun merupakan suatu tarikan yang berat dan kuat yang menentang segala bentuk usaha perubahan yang besar. Budaya adalah segala sesuatu yang biasa dilakukan di sini. Itu kumpulan di kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau memperkenalkan sebuah perubahan, sesuatu perubahan itu artinya sesuatu yang tidak biasa, maka kita akan berhadapan dengan budaya, sesuatu yang sudah biasa, sesuatu yang sudah dikenali. Dan perubahan, apalagi perubahan yang besar ini membuat budaya ini akan bereaksi, orang-orang akan bereaksi. Dengan tegas, Colin Marshall, ini berangkat dari pengalamannya, dia bilang begini, tidak banyak gunanya mengajarkan suatu keyakinan baru atau menginisiasi suatu usaha pemuritan, kecuali Anda juga siap untuk mereformasi dan mengoptimalkan struktur pelayanan yang membentuk dan menopang. Kecuali kita juga perlu memikirkan, persiapkan bagaimana melakukan perubahan budaya. Peter Drucker, seorang guru manajemen, dia punya perkataan yang terkenal tentang corporate culture. Ini bicara tentang budaya perusahaan. Dia bilang, culture, it strategy for breakfast. Ya. Budaya itu akan makan strategi untuk makan pagi mereka. Makan pagi, makan siang, dan makan malamnya budaya itu. Jadi strategi yang indah, visi misi yang dituliskan dan sebagainya, ketika itu bertentangan dengan budaya, maka yang menang akan budayanya. Budaya akan makan semua yang disebut strategi, values, whatever, hal-hal yang baik yang tertulis di situ. Itu akan, kalau budayanya tidak berubah, maka yang menang akan budaya. Peter Drucker mengatakan lasting change in an organization comes only when the culture of an organization changes. Kita mungkin bisa memperkenalkan satu budaya pemuritan, satu tradisi pemuritan yang baru. Tetapi biasanya tidak akan disambut dengan baik jika tidak terjadi perubahan budaya. Atau kalau misalnya itu diterapkan, begitu kita pergi atau orang yang sangat bersemangat terhadap pemuritan pergi, maka itu juga akan ikut gone. Tidak akan terus berlanjut. Lasting change, perubahan yang menetap, itu akan terjadi jika ada perubahan kultur. Nah, mungkin ini menjelaskan tentang beberapa frustrasi kita ya ketika kita mau membawa gereja menjadi gereja yang memuridkan, kok seret sekali langkah perjalanannya. Ada sesuatu PR yang belum kita kerjakan, yaitu tentang culture ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah budaya gereja? Kita tidak dapat mengubah budaya dengan melakukannya secara langsung pada budaya. Karena budaya sesuatu yang terjadi saat ini. Yang bisa kita lakukan adalah, yang bisa kita ubah adalah unsur-unsur yang menghasilkan budaya itu. Kita fokus pada dua hal ini kalau kita mau mengubah budaya. Colin Marshall mengatakan yang pertama adalah kepercayaan dan keyakinan mendalam. Jadi ketika kita memperkenalkan pemuritan sebagai suatu program, itu seringkali ya itu diterima sebagai program di antara sekian banyak program yang lain.
Pertanyaannya adalah apakah belief system kita, conviction kita bahwa orang perlu dimuridkan itu ada pada leadership team kita. Kepercayaan dan keyakinannya apakah berubah atau cuma programnya saja yang bertambah? Yang kedua, apakah aktivitas pelayanan dan struktur mengekspresikan keyakinan-keyakinan tersebut dalam semua aspek? Sekarang ada banyak gereja yang mengatakan, wah kita disciple making church, kita komit kepada pemuritan dan sebagainya. Tetapi kalau dilihat aktivitas pelayanan dan struktur yang ada, itu malahan bertentangan dengan pemuritan, malah menghambat orang yang mau serius dimuridkan karena terserap di dalam begitu banyak kompleksitas dan tidak terlalu mendukung di sana. Yang antara yang dikatakan sebagai keyakinan dengan perwujudan aktivitas pelayanan strukturnya berbeda. Jadi inilah dua aspek yang kita perlu pikirkan, masalah belief dan masalah activities. Nah, kita pertama-tama membentuk budaya, pada gilirannya budayalah yang membentuk kita. Nah, inilah tempat yang penting, posisi yang penting dari seorang pemimpin, seorang gembala. Manajemen bertindak di dalam budaya. Budayanya sudah ada, terus kemudian bagaimana kita mengerjakan apa yang ada dalam budaya itu secara efektif. Tapi leadership, kepemimpinan itu menciptakan budaya. Itu sebabnya jauh lebih mudah kalau kita uh, memulai gereja yang baru atau memulai organisasi yang baru. Karena kita menjadi kurator budaya. Apa yang akan kita pilih untuk dihidupi bersama-sama dalam kebudayaan yang baru ini, kita nggak punya beban masa lalu, begitu ya. Kita memulai sesuatu yang baru. Nah, kita sebagai pemimpin menjadi kurator apa yang akan masuk dan apa yang tidak masuk dalam budaya. Tantangannya akan lebih besar kalau organisasi atau gereja sudah berjalan, sudah terbentuk budaya. Nah, inilah bagaimana kita memikirkan langkah-langkah yang bisa menolong perubahan di dalamnya. Dan itu yang dialami oleh Colin Marshall di gerejanya dan dibagikan untuk kita semua. Kisahnya berlanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menyadari bahwa budaya sangat dipengaruhi oleh apa yang dikatakan dan dilakukan pemimpin, apa yang diprioritaskan dan apa yang dihargai pemimpin. Kita sadar itu. Itulah pentingnya leadership, kepemimpinan. Tetapi masalahnya, ketika Bapak Ibu melihat rekan-rekan dalam tim kepemimpinan gereja kita, meskipun mereka menyukai gagasan pemuritan, apalagi ini lagi populer, begitu ya. Jadi ada leadership agreement di dalamnya. Tetapi begitu dituntut untuk melakukan komitmen, yang ini kayaknya harus digeser ke sana, yang kegiatan ini apakah bisa tidak terlalu banyak makan waktu supaya memberikan ruang bagi pemuritan dan sebagainya. Nah, kemudian muncul penolakan-penolakan. Jadi ada agreement terhadap pemuritan, tetapi tidak ada komitmen terhadap pemuritan. Dan itu yang dihadapi. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Nah, inilah kita masuk ke dalam 5 langkah Van Project. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Bukunya sangat memberikan detail. Bukunya cukup tebal, 350-an halaman, tetapi menolong kita dengan langkah-langkah yang baik. Nah, saya hanya akan memberikan garis besarnya 5 langkah itu apa saja, dan 5 langkah ini penting untuk kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, sharpen convictions. Yang pertama adalah mempertajam keyakinan Anda. Jadi ketika kita bersemangat mau menerapkan pemuritan, maka hal yang pertama-tama itu bukan apa yang terjadi pada gereja, tetapi pertama-tama apa yang terjadi pada kita dan tim kepemimpinan. Mempertajam keyakinan kita. Pelajari Alkitab dan teologi untuk memperjelas apa yang kita yakini tentang pemuritan dan pelayanan. Keyakinan apa saja yang perlu kita miliki? Pertama, kenapa perlu memuridkan? Apakah karena supaya jemaat yang dewasa ini nggak pindah ke gereja lain, begitu ya? Atau ada sesuatu yang lebih mendasar itu? Mengapa memuridkan? Apa itu murid? Kalau tujuannya menghasilkan murid Kristus, apa itu murid Kristus? Bagaimana caranya supaya murid itu dihasilkan, bukan hanya sekedar menghasilkan aktivis saja? Siapa yang seharusnya memuridkan? Dan di mana konteks pemuridan terjadi? Keyakinan-keyakinan mengenai hal dasar ini akan membuat kita lihat ini bukan sekedar program, tetapi ini masalah keyakinan teologis. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat banyak sekali gereja yang memikirkan pemuritan sebagai penambal ember bocor. Daripada jemaatnya pergi ke tempat lain, karena mereka merasa lebih terbina di gereja lain, ayo kita bikin pemuritan. Yang ini tidak akan long lasting. Lama-lama akhirnya kecapean, akhirnya tidak terjadi. Ada beberapa gereja yang menerapkan pemuritan karena lagi ngetren. Nah, wah,
ini melakukan pemuritan, melakukan di sana. Supaya kita tidak missing out, ayo kita bikin pemuritan. Tetapi tidak didasari pada keyakinan. Ada beberapa yang coba-coba, kita coba-coba gimana caranya menumbuhkan gereja. Ada banyak orang bilang pemuritan, ya kita coba pemuritan. Kalau cocok kita jalan terus, kalau nggak cocok ya kita tinggalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang timbul kalau kita tidak berangkat dari conviction, lebih berangkat dari pragmatisme, apa yang kira-kira bisa dipakai, bukan dari keyakinan biblika yang kita miliki. Jadi penting untuk mempertajam keyakinan kita dan tim pelayanan kita tentang hal ini. Itulah fase satu. Jadi belum berhubungan dengan gereja, tapi lebih ke kita sebagai pemimpin dan tim pelayanan. Ada beberapa bahan yang bisa saya sarankan, misalnya A Certain Kind-nya Edmund Chan. Tidak perlu dibahas semua babnya. Beberapa chapter sangat baik untuk kita bahas dengan tim kepemimpinan di gereja kita, sehingga punya conviction itu. Master Plan of Evangelism, eh, belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memuridkan, ada 8 prinsip di sana. Bersama dengan tim pelayanan kita bisa mendiskusikannya. Ada study guide di akhir buku ini, bisa kita pakai. Atau program versus jemaat yang tadi, The Vine Project ini. Ada study guide-nya. Ini bagus sekali, sederhana tetapi mengena dan mendalam. Bapak Ibu bisa memikirkan untuk mendiskusikan dengan tim kepemimpinan di gereja. Atau kalau Bapak Ibu, aduh kok semuanya modelnya bacaan begitu ya. Bapak Ibu bisa memakai beberapa rekaman video tentang visi pemuritan, esensi pemuritan, prinsip pemuritan. Video-video ini bisa Bapak Ibu akses di link yang tertera. Bapak Ibu bisa mendiskusikan 1 atau 2 video setiap pertemuan church leadership ya. Jadi kita mendiskusikan bagaimana penerapannya dan sebagainya, sehingga kita on the same page, satu keyakinan. Jadi bukan sekedar program, tapi keyakinan bersama semua pemimpin. Nah, itu fase 1. Fase 2, mereformasi budaya pribadi Anda. Pastikan bahwa kita punya conviction dan leadership tim sudah punya conviction. Dan tanda bahwa kita betul-betul punya keyakinan, keyakinan itu akan mengubah dan membentuk budaya diri kita sendiri. Lagi-lagi ini masih di dalam diri kita dan leadership tim, belum menyentuh gereja. Ketika kita punya keyakinan, keyakinan itu akan muncul dalam bentuk prioritas-prioritas kita, apa yang kita lakukan dan apa yang kita tidak lakukan. Tahap ini sangat vital, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi sayangnya sangat sering diabaikan. Karena yang pertama, keyakinan yang sejati bukan hanya berupa konsep dan konten, tapi berupa suatu identitas dan suatu gaya hidup. Orang tidak melihat kita punya conviction itu kalau gaya hidup kita, pilihan-pilihan apa yang kita lakukan dan tidak lakukan, tidak sesuai dengan apa yang kita khotbahkan. Kita bisa mengkhotbahkan serial khotbah tentang pemuritan, tetapi kita tidak melakukannya, tim leadership dan jemaat akan melihat. Dan kita mungkin bilang, wah saya kan sibuk sekali, ada begitu banyak yang harus diurusin begitu. Nah semua orang juga punya kesibukan. Dan kalau orang melihat bahwa yang mempromosikan pemuritan tidak melakukannya, maka mereka juga pikir, oke, berarti mungkin itu tidak sepenting yang dikatakan. Kita harus menghidupinya sebelum dapat menularkannya. Orang akan digerakkan dari sesuatu yang kita lakukan. Kita akan menceritakannya, bagaimana kita menghayatinya, daripada cuma sekedar mempromosikannya lewat kata-kata. Jadi mereformasi budaya pribadi kita, bicara tentang bagaimana leadership team dimulai dari gembala, kemudian orang-orang lain menghidupi pemuritan dan menjalankan itu. Itu akan berbicara banyak dan itu akan mengubah banyak, karena yang membawa kultur adalah leaders. Bagaimana kita akan menilai, membuat keputusan, membuat prioritas, menghargai sesuatu, mengungkapkan sesuatu, leaders yang membawa kultur. Ketika kita tidak convince sampai terjadi mereformasi budaya pribadi kita, maka kita tidak bisa berharap disciple making culture akan terjadi. Nah, setelah 2 hal ini terjadi, maka kita siap melakukan tahap ketiga, evaluasi dalam kasih dan kejujuran. Lakukan evaluasi yang jernih atas segala sesuatu yang terjadi di gereja untuk melihat kesesuaian atau melencengnya dengan keyakinan yang kita miliki, yang sudah dipraktekkan. Kita lihat, dalam bidang apa budaya gereja ini sudah merefleksikan apa yang sudah diyakini bersama oleh leadership team. Oh, bagian ini kayaknya perlu diubah dan sebagainya. Evaluasi dalam kasih, dalam kejujuran. Di mana yang paling lemah? Di mana yang
punya potensi pertumbuhan dan perubahan terbesar, kita melihat dan kita melihat, oh ini bagian-bagian ini mungkin perlu dikurangi, bagian ini perlu dipangkas, bagian ini perlu disesuaikan dan sebagainya, supaya kita bisa memiliki eh, program, struktur, sistem yang sesuai dengan conviction kita. Nah, itulah Loving Evaluations. Untuk tahap ini, ada dua buku yang saya sarankan. Yang pertama adalah Discipleship, bicara tentang 5 perubahan pola pikir yang perlu terjadi untuk kita menilai apakah yang sedang kita kerjakan ini sedang mengarahkan pada pemuritan atau mungkin beberapa perlu dipikirkan ulang. Yang kedua adalah Simple Church. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalian promosi, Simple Church ini sudah dalam bahasa Indonesia. Dua buku ini sudah dalam bahasa Indonesia. Simple Church ini akan kita webinarkan hari Jumat nanti. Jadi buku ini sangat menolong karena fokus kepada hal yang penting ini. Ada 4 hal penting di dalam prinsip-prinsip Simple Church ini. Dan buku ini kalau dibicarakan dalam leadership team, kita akan ditolong untuk melakukan loving evaluations untuk menghasilkan murid. Jadi ini beberapa saran-saran. Tahap keempat, inovasi dan implementasi. Kalau sudah dikoreksi dari apa yang ada, kita menilai, itulah tempat di mana kita perlu mikirkan apa yang kita berhenti lakukan, apa yang mau kita mulai lakukan yang sebelum ada, apa yang perlu kita lanjutkan. Disinilah tempat di mana kita membuat pola pemuritan, tahap-tahap implementasinya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tahap ketiga dan tahap keempat ini barulah masuk ke struktur dan sistem dalam gereja. 4 bidang kunci yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita mempromosikannya dalam pertemuan utama kita, yaitu ibadah minggu. Itu adalah pertemuan yang paling publik dalam gereja, di mana semua orang ada di situ. Bagaimana ini disuarakan di sana, tetapi bukan berdiri sendiri. Ini sesuatu yang sudah didasari oleh conviction, oleh evaluasi. Kemudian memikirkan pola pemuritan untuk seluruh bagian gereja, rencana tahap demi tahap dalam jangka panjang. Kemudian mungkin ada beberapa istilah, ada bahasa-bahasa yang mulai sama dipergunakan di situ, menjadi kegerakan bersama. Nah, seringkali orang jam ke bagian ini, sementara bagian pertama dan kedua dan ketiganya belum dilakukan. Sehingga kita semua frustrasi. Yang kelima, setelah kita merancang itu dijalankan, kita perlu menjaga momentum. Karena momentum ini biasanya kuat di awal, tapi lama-lama akan makin turun, makin turun, makin turun. Nah, bagaimana kita mempertahankan momentum ini? Amati dan tinjau pelaksanaan proyek ini. Terus amati, ada orang yang melihat, perhatikan hambatan-hambatan yang muncul, karena selalu hambatan akan muncul. Kita perlu melihat perubahan-perubahan ini. Dan kita perlu memikirkan bagaimana caranya membangun dan menjaga keberlangsungan momentum. Buku ini memberikan beberapa ide-ide yang segar mengenai hal ini. Nah, satu ilustrasi yang menarik yang dipakai di buku ini dalam hal momentum adalah begini. Kalau kita mau mengubah haluan kapal besar, itu memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Betul? Kapalnya besar sekali, untuk mengubah belok kiri begitu ya. Itu perlu waktu, nggak bisa langsung serta-merta belok. Perlu waktu dan tenaga yang sangat besar. Tapi katanya, ketika kita sudah memberikan waktu dan tenaga itu menuju arah yang baru, maka momentum yang tadinya melawan kita, melawan belok kiri tadi, itu momentumnya akan berpihak pada kita. Momentum itu akan swingnya, kapal itu akan mengikuti waktu dan energi yang kita berikan ke sana. Tetapi butuh waktu. Berapa waktunya? Colin Marshall mengatakan dia cukup realistis. Pikirkan periode 5-6 tahun sampai perubahan kultur ini betul-betul mulai take place, mulai take root. Jadi bukan langsung kita bikin kelompok kecil dan sebagainya begitu ya. Nah, itu akan, kalau kita mau menghasilkan long lasting change, perubahan yang berjangka panjang. Tahap-tahap ini berjalan berurutan dan dibangun di atas tahap sebelumnya. Kalau mengikuti penjelasan tadi, kita melihat bahwa ini sesuatu yang harus terjadi sebelum yang lain. Kita jangan tergesa-gesa mengerjakan masing-masing tahap. Terutama tahap 1 dan 2 seringkali banyak di skip karena pengen langsung diterapkan begitu ya, padahal berantakan di sana. Ambil waktu yang cukup untuk mengerjakan secara tuntas dan matang. Beda gereja, beda pelayanan, kecepatannya akan berbeda-beda. Jadi kita nanti tergantung kesiapan orang-orang, kesiapan leadership team untuk embrace new culture ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi ada resources tentang Find Project Library. Di sana ada banyak bahan-bahan yang bisa di-download gratis, ada video, ada chart semacam ini. Kalau kita bikin planning
kapan kita mau mengerjakan langkah satu dan dua, itu bisa di-download gratis. Banyak sekali bahan-bahan yang bagus di dalam Find Project Library ini. Beberapa buku yang bisa saya sarankan dan juga link ke video yang bisa Bapak Ibu pakai. Dan untuk belajar lebih lanjut tentang pemuritan, saya ada website, ada Instagram, ada video, e-book, dan blog yang Bapak Ibu bisa akses secara cuma-cuma, bisa download dan pakai semua bahan-bahan ini untuk pengembangan pemuritan di tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati.